yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang, itu yang kami dahulukan. Rahasia ya? Rahasia umum kayak saya juga tahu. BAP-nya dirubah sama temannya. Kabar Ibtu Rudiana, sekarang Ibtu Rudiana lagi dicari-cari guys. Ini Dari pagi belum datang. Iya betul. Oh, ini? Oh, iya betul itu rumahnya. Ari Aldo Ananing Kene Wismati Jol DWK kapur ke Bandung, dan Rian Wisnu itu tahu Aldo punya permasalahan dengan Eki. Polisi tidak mencurigai, tidak mengganti DPO menjadi Aldo. Sejak Peggy Setiawan bebas, sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki, tak kunjung terlihat. Dibongkar mantan polisi, ternyata beberapa oknum ladusing itu cuma mau kerja kalau ada duitnya. Makanya dipecat ini mantan polisi. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus DPO ya. DPO-nya siapa sekarang? Bukan Peggy Setiawan, bukan Ucil Sakatatal. DPO-nya Ibtu Rudiana. Dan Aep nih kok ganti? Kok ganti jadi DPO-nya? Ya, daftar pencarian orang ya. Memang lagi dicari orang-orang ya. Ibtu Rudiana, Aep, Queen Goib, Mel, Gede, Pak RT gitu lagi dicari-cari memang. Tapi bukan buat ditangkap, buat diminta keterangan aja gitu. Ini kok ganti ya? Wow. Jadi ada beberapa kabar menarik guys. Nah, yang pertama adalah tentang ada mantan kepolisian ya. Mantan kepolisian itu yang ngaku bahwa memang beberapa oknum ladusing ini itu kalau mau kerja tuh yang harus ada duitnya gitu. Kalau nggak ada duitnya dia nggak mau kerja. Waduh. Itu Ibu Widya juga turun tangan guys. Ibu Widya kita gitu. Emak-emak online kita. Dulu nggak cuman itu, bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan udah nggak datang lagi ke kantor. Bahkan di rumahnya udah nggak ada. Nah, hilang dia guys. Kemana dia? Jadi DPO. Duh. Yang DPO-nya Peggy yang hilang Ibtu Rudiana. Gimana sih? jadi kita bahas aja nih guys ya. Yang pertama adalah mantan polisi ya, yang mengaku bahwa beberapa oknum ladusing ini memang kalau kerja tuh ya cari yang ada duitnya gitu. Bahkan dia dipecat gara-gara dia belain orang yang bener gitu. Ini kita lihat. Satu rahasia yang gua mau bocorkan ke kalian semua. Dulu pada saat gua masih jadi polwan, pada saat ada masyarakat yang melapor, kami sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang, itu yang kami dahulukan, dan laporan yang nggak menghasilkan uang itu yang kami kesampingkan. Nah itu guys, jadi dikasih bocoran rahasia ya. Ini rahasia loh dari mantan polwan. Dia bilang dulu waktu saya jadi polwan ya, ini memang polwan viral ya di TikTok ya gitu. Dulu waktu saya jadi polwan ya gitu, memang kita memilah-milih kasus yang mana bisa menghasilkan uang, yang mana tidak menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang disikat dulu ya gitu. Ini kan rahasia umum kayak saya juga tahu. Emang kalian nggak tahu dari rahasia ini? Waduh, ini kayaknya rahasia umum nih. Ada beberapa oknum ya, gitu, nggak semuanya. Ini kayak rahasia umum, ini bukan rahasia mbak, ini pengetahuan umum. Loh. Di antara banyaknya oknum gitu. Yang nggak oknum nggak tahu, karena kan yang nggak oknum kan baik-baik ya, mana tahu dia duit gitu nggak tahu ya. Tilap jangan bilang itu dia juga nggak tahu yang bukan oknum ya. Nah, namun hal ini juga jadi sorotan dari Ibu Widya ya. Nah, Ibu Widya ini juga bilang dia tahu nih kasusnya polwan ini nih. Nah, kabarnya dari informasinya Ibu Widya, si polwan ini tuh sempat ngebelain orang yang memang bener gitu, tapi dirinya malah dimutasi gara-gara gara-gara pengen membela yang benar ya. Nah, Balas komentar tentang polwan yang viral itu ya. Karena saya tahu permasalahan awal dia viral waktu itu ya. Karena begini, ada orang melapor ya, makanya dia gergetan. Awalnya dia ini menolong seseorang. Ya, seseorang tuh minta bantu sama dia. BAP-nya dirubah sama temannya. Jadi dia ngotot, bertengkarlah deh sama temannya. Jadi dia yang kesingkir. Dimutasi lah si mbak ini tuh dulu. Mengaku ya, waktu itu BAP itu diganti sama temannya, lalu dia dimutasi. Masih ingat, mudah-mudahan ya video itu keluar kembali ya. Terutama ada di Instagram waktu itu. Terus viral juga ada di YouTube.
Kenapa kamu rubah? Orang yang tidak bersalah kok bisa jadi bersalah? BAP dirubah kenapa? Gitu. Akhirnya bertengkar sama teman-temannya. Dia dimutasi sama bosnya. Jadi begitu pokok permasalahannya, bro. Jadi begitu, jadi paham ya, bro ya. Mudah-mudahan video Mbak Poluan itu yang lama viral kembali agar kalian bisa membersihkan nama baiknya. Nah, itu dia guys. Jadi menurut Bu Widya, dia sempat ngikutin kasus Poluan ini. Jadi Poluan ini katanya dia pengen membantu laporan ya. Memang benar-benar Poluan baik ya. Nah, tapi ternyata di BAP-nya itu dirubah sama oknum bebas sialan. Nah, ini mirip-mirip kasus mana ya yang tiba-tiba BAP-nya berubah-berubah gitu ya. Dan dirubah sama temannya, dan dia akhirnya berantem. Kenapa kamu rubah ini BAP? Ini kita mau menyelesaikan kasus masyarakat miskin. Apa itu? Tidak ada duitnya. kita menyelesaikan yang ada duitnya aja. Lo. Jadi gitu guys kabarnya guys. Nah, jadi ini memang kalau dari teori ini ya, dari ceritanya ini kita anggaplah kita nggak tahu lah cerita ini dari ceritanya Ibu Widya. Ya seorang Peggy Kulba, Ucil, Eka Sandi itu siapa sih, ada duitnya nggak? Nggak ada duitnya kan. Tapi kalau yang itu kan duitnya. Dan kalau kita lihat juga kasusnya Pak FS ya, kalau kalian ingat kasusnya Pak FS itu kan BAP-nya juga dirubah ya, BAP-nya berbeda gitu. Justru CCTV-nya juga dihilangkan. Nah itu Kuat Ma'ruf itu dapat HP, dapat duit tuh, lupa Lisco. Lalu juga ajudannya seperti Ricky Richard, dia dapat duit sekitar ratusan juta, 80 juta apa 100 juta gitu. Pokoknya di rekeningnya mereka. Tapi merekanya bilang ini duit untuk kehidupan keluarganya Jenderal Sambo gitu. Emang sangat masuk akal. Nah, jadi itu adalah rahasia dari mantan polisi ya. Jadi ini mantan polisi loh. Ini bukan kaleng-kaleng, berarti informasinya kan mantan polisi kan. Dan juga kabar Ibtu Rudiana, sekarang Ibtu Rudiana lagi dicari-cari guys. Ini gue dapat, dia lagi dicari-cari di TV One, di TVRI. Semua orang mencari-cari nih. Ini kan aneh ya. Yang DPO adalah Peggy Setiawan. Kok yang hilang malah malah yang ngelapor gitu. Saya mau lapor ada penjahat, tapi yang hilang malah saya. Nah, gimana ini ya? Ini lihat ya, TV One ya. Sejak Peggy Setiawan bebas, sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki tak kunjung terlihat. Tim TV One sekali lagi mencoba menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana yang kini masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Namun seperti yang kami duga, Ibtu Rudiana tetap tidak terlihat batang hidungnya. Petugas yang kami temui juga mengaku tak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Ia hanya menyebut pimpinannya itu kemungkinan tengah mendapat tugas dari Polres Jawa Barat. Rudiana ada di sini Bapak. Dari pagi belum datang. Biasa datangnya berapa Pak? Nggak tahu, barangkali ada kegiatan di Polres sih. Di Polres? Iya, barangkali. Barangkali. Iya. Tapi kalau setiap hari masih kesini kan Pak? Nah, kalau ada kegiatan di Polres ke situ. Berarti nggak ada nih Pak. Rumahnya masih di Kedaung kan sih Pak? Nggak tahu kalau masih. Rumahnya sementara ini nggak di mana-mana, susah ngomongnya. Rumahnya di mana-mana. Gimana? Nah, kalau rumah nggak tahu. Nah itu ya guys, jadi dicarikan sama tim TV One ini yang memang beda nih, dia mencari Ibtu Rudiana ke kantornya. Dan ternyata menurut stafnya, jadi dia tuh udah lama nggak kesana ya. Nah tadi pagi-pagi juga udah nggak ada. Ditanya kan, memang kemana sih Pak Ibtu Rudiana? Mungkin, nah jawabannya mungkin loh, mungkin dapat tugas dari Polres Jabar gitu. Tugas apa sih? Hah? Ini pertanyaan Desko ya, tugas apa? Ini pertama, apakah bener dia dapat tugas dari Polres Jabar ya? Berarti kan kita bisa track nanti kita ke Polres Jabar ya. Nah, atau kalau nggak memberikan tugas, apakah dia bolos? Nah, kok memangnya boleh kalau Polsek bolos? Nah, pertanyaan kita ya. Karena nggak tahu ya, tugas apa yang... Ini kan tugas apa sih yang dikasih sama Polres Jabar? Nah, takut-takutnya, ini jangan-jangan ada hubungannya dengan tepung sagu ya. Ini karena Peggy Setiawan udah bebas, kamu harus beresin kecurigaan-curigaan netizen tentang isu-isu tepung sagu. Nah, ini kan semakin curiga kita ya, kok bisa gitu loh, dapat tugas apa sih dari Polres Jabar? Lalu ditanya rumahnya gimana Pak? Rumahnya ya kita nggak tahu ya, soalnya rumahnya ada di mana-mana gitu. Di mana-mana, buset. Kapolsek rumahnya banyak ya, di mana-mana ya, duit dari mana? Hakim kita aja cuma punya Scoopy loh. Di Kapolsek rumahnya di mana-mana. Kami pun mencoba bertanya ke sejumlah warga sekitar, mencari kediaman pasti dari Ibtu Rudiana. Sebagian warga menyebut rumahnya yang berpagar hitam. Namun informasi yang kami terima, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat. Ada respon? Oke. Ini bukan? Iya betul. Oh, ini? Oh, iya.
Iya betul itu rumahnya. Nggak pernah. Pokoknya sejak kejadian itu udah tutup aja, nggak pernah keluar. Biasanya sih sering jalan-jalan apa. Sholat Jumat biasanya. Oh. Sip lah. Ya. Tapi tinggal situ udah lama Bu di Ibtu Rudiana. Udah lama banget ya. Orang istrinya orang sini, J. Nah itu deh guys, jadi tim TV One tuh nanya ke tetangga, ya bener ini rumahnya Rudiana, bener gitu. Biasanya sih sering jalan-jalan gitu. Orang cewek apa? Bukan ceweknya, istrinya tuh orang sini gitu. Dia sering jalan-jalan gitu. Bahkan yang dulunya rajin sholat Jumat, sekarang jarang tuh sholat Jumat di masjid. Apa? Tidak pernah sholat Jumat lagi? Dia gimana? Harusnya kan kasus ini semakin sering berdoa ya. Peggy aja semakin sering sholat dia. Harusnya dengan kasus ini terbuka kan Pak Rudiana semakin semakin sholat Jumat lebih sering gitu. Ya maksudnya setiap Jumat ya, tapi jangan ada bolongnya sholat Jumatnya ya gitu. Malah sekarang nggak pernah kelihatan kabarnya dari tetangga sekitar gitu. Kemanakah Ibtu Rudiana? Nah, dan bahkan kalau kita udah kabarin kemarin ya, itu Hakim siapa Eman Sulaiman ya, kan kita kasih tahu ya bahwa harta kekayaannya tuh nggak sampai 500 juta lah. Dan memang dia ngekos katanya di Cirebon apa di Jawa Barat tuh, lupa. Pokoknya dia ngekos. Lalu dia juga punya Scoopy gitu. Nah, tapi gara-gara ada kasus ini, si Rasman dan lain-lain tuh pengen melaporkan si Eman Sulaiman ini. Saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Jadi kan kalian bisa tarik garis benang merah kan, mantan Polwan yang kemarin yang tadi viral itu mau bantuin rakyat kecil dimutasi. Eman Sulaiman gitu, yang dia bilang bahwa pengennya kebenaran, dia nggak ada kepentingan. Dia nggak ada kepentingan dengan kasus Peggy, nah dia malah mau dilaporin gitu. Berarti kan oknum ini kuat sekali, banyak sekali. Ingin membungkam orang-orang benar gitu loh. Saka Tatal dibilang pembohong. Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Peggy Kulba, King Kulba kita yang tatoan sama Rasman tuh dibilang kalau orang punya tato tuh kurang baik gitu. Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya nih, kok bagi saya itu kurang baik. Kalian lihat koruptor mana yang tatoan? Siapa? Saya sebutin. Dan kecurigaan Let's Go ya, karena ada beberapa akun-akun mencurigakan ya. Nah, seperti kalian ingat ada Wirang Wibawa namanya itu, Wirang Birawa itu ahli firasat. Di awal-awal kemunculan Peggy sama Vina ini, Wirang Birawa ini memang yakin banget bahwa Peggy Peron itu pelaku sebenarnya. Dia bahkan punya story nih, yang ini nih, Let's Go bacain gitu. Dia menuduhkan bahwa Peggy Peron itu jago manipulasi itu. 8 tahun dia bisa lolos, percaya mah saya. Lihat aja saat rilis, dia bisa memainkan psikologi dan membuat trik-trik untuk membuat orang yakin padanya. Orang-orang yang termakan manipulasinya Peggy ada 3 ciri gitu. 1, sotoy. Let's go sotoy. 2, menjatuhkan institusi Polri. Itu kita juga ya. Menjatuhkan oknum institusi Polri berbak sialan ya, yang oknum ya. Yang 3, ingin konflik ini terpelihara. Sudahi akun-akun yang ngaco, kalian nggak diajak. Jangan belagak paling tahu tanpa membaca berkas dan data. Pastikan baca semua berkas. By the way, apakah akun-akun sotoy itu tahu kalau Peggy datang ke persidangan? Udah stop, jangan sotoy, kalian nggak diajak. Ih, sekarang dia yang hilang, dia yang DPO, dia yang ini apa? Dia yang malu, Peggy yang kuli bangunan, Wirang Wibawa yang malu, Setelah Peggy bebas dan dinyatakan tidak bersalah, Wirang Birawa pun sang ahli firasat hilang juga dia. Nah, bahkan yang Let's Go curiga adalah beberapa akun seperti Aldo dan Rian Wisnu gitu. Dari foto ini, nah di sini adalah Eki bersama tim ininya ya, tim XTC gitu. XTC Sumbar 04. Dari foto ini kita memang nggak lihat Vina ya, tapi dari foto setelah ini ada Vinanya. Nah, Let's Go meyakini mungkin di foto ini adalah Vina yang mengambil foto untuk Eki dan kawan-kawan. Bahkan ada Facebook ya, bernama Rian Wisnu gitu. Ini dugaannya adalah salah satu teman dari Eki ya. Dia bilang, mati juga itu anak gitu. Setimpal dengan perbuatan, dia bunuh sepasang sejoli Eka dan perkosa Vina. Hashtag Ucil Tato. Nah, apakah Ucil Tato adalah Rivaldi alias Ucil yang di dalam penjara sekarang, yang netizen juga mencurigai bahwa dia adalah salah satu tersangka asli ya dari tersangka lainnya gitu. Ini hashtag Ucil Tato dari Rian Wisnu. Ini statusnya itu 17 September 2016.
Ini dari statusnya Rian Wisnu, dia bilang, sampai sekarang gue nggak nyangka lo pergi begitu cepat kawan. Gue hanya bisa kirim doa buat lo, diterima di sisi Allah dan maafkan dosa-dosa lo selama hidup. Yang tenang di alam sana ya kawan, Rip, Eki, Rudiana, dan Vina gitu. Tapi ada status di mana Rian ini menyebutkan Aldo sebagai salah satu terduga pelaku ya. Jadi dia bilang, Ari Aldo ananing kene wis mati jol. DWK kapur ke Bandung karena DWK otak dari pembunuhannya karena Algo punya dendam pribadi sama almarhum Eki. Wis beli zaman gangster kuluru duit kang bener gitu gara-gara gangster teman kita mati. Yeah. 3 pelaku belum kena, 2 lari ke Jakarta dan 1 Aldo lari ke Bandung. Nah, Rian Wisnu ini sangat menduga Aldo ini itu nama yang tidak pernah tersirat di kita kan. Adanya Eka Sandi, Eko, Peggy Terong dan lain-lain, Dani, Andi, dah bahkan ada Aldo gitu loh. Jadi Aldo ini yang disebutkan oleh Rian Wisnu yaitu temannya Eki itu adalah otak pembunuhannya Eki. Karena dia bilang Aldo itu punya dendam pribadi sama almarhum Eki gitu. Bahkan zaman-zaman gangster gitu. Berarti kan ini sangat cocok ya dimana DPO-nya adalah seorang gangster atau anggota klub motor gitu. Bersitegang dengan Eki. Dan Rian Wisnu itu tahu Aldo punya permasalahan dengan Eki. Nah, jadi dari statusnya Rian Wisnu ini, polisi tidak mencurigai, tidak mengganti DPO menjadi Aldo. Karena Rian Wisnu, kalau kita lihat dari statusnya, dia adalah teman Eki. Dan Liga Akbar pun bilang dia adalah abang-abangannya Eki. Apakah Rian Wisnu ini mel-mel? Pertanyaan let's go ya. Apakah Rian Wisnu ini mel-mel? Kalau Rian Wisnu dan juga Liga Akbar ini bisa bersama terus menceritakan kejadian sebenarnya ya, karena Liga Akbar bilangnya Rivaldi atau Ucil itu adalah orang yang bermasalah sama Eki. Nah, ini kita nggak tahu permasalahannya apa ya, tapi kita ada teori bahwa Ucil ini kan mantannya Vina. Ada kabar dia adalah mantannya Vina. Mungkin permasalahan dia adalah mantannya Vina, itu bisa jadi permasalahan dia dengan Eki gitu. Mantan gua lu, embat juga lu, sialan juga lu belum tahu gua siapa di kawasan ini ya. Itu bisa jadi kan itu. Yang kedua adalah Rian Wisnu yang mengatakan bahwa Aldo itu punya permasalahan pribadi dengan Eki. Nah, jadi Eki ini kayaknya punya banyak musuh ya. Apa karena Eki ini ganteng gitu? Pak, karena Vina ini kembang desa atau karena Eki ini anak polisi? Nama Aldo ini dari mana Rian Wisnu ini dapat? Kalau dia tahu nama Aldo berarti kan dia tahu orangnya ya. Nggak asal sebut nama gitu. Gimana menurut kalian guys? Nah, tentang kasus kali ini guys, kita harus masih menelusuri pelaku-pelaku sebenarnya nih. Dari Lili Kumala Dewi, makasih banget nih Kak Lili, selalu mendukung Let's Go ya, thanks gitu. Jangan cuma thanks ada dong Kak Lili, kasih komentar dong Kak Lili gitu. Tapi makasih banget ya Kak Lili udah support Let's Go. Dari X-Rounds, Let's Go, apa kabar nih? Baik-baik. Nah, dari Renoa lagi ya gitu. Si Peggy kalau ngomong kecepetan, gue jadi takut sendiri dengernya gitu. Takut salah-salah ngomong terus akhirnya jadi blunder buat dia sendiri. Enggak lah. Peggy kan dia public speaking-nya bagus, cuman cepet doang. Ngomong cepet doang. Dari Haruto Ruto, salamin buat mantan yang namanya Bima bang. Woi, Bima kamu dapat salam dari Haruto Ruto. Ini kayak Haruto cewek apa cowok nih? Dapat salam dari Bang Haruto ya. Menyimpulkan aja nih. Ya itu dia. Terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah donasi. Kalau kalian mau support Let's Go dengan berupa donasi, ada super thanks di YouTube atau dari Saweria. Linknya ada di bawah. Donasi berapapun yang kalian berikan sangat berarti buat Let's Go. Thank you banget. Tenang, Let's Go nggak pengen ngalahin Mr. Beast kok. Seperti Willy Salim. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.